Desakan agar Setia Novanto mundur juga terus meluas di dunia maya. Petisi online yang digagas oleh A. Setiawan Abadi sejak 17 November lalu hingga hari ini sudah didukung lebih dari 60.000 tanda tangan. Desakan agar Ketua DPR Setia Novanto mundur dari jabatannya akibat terkait dengan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden semakin meluas. Desakan ini salah satunya muncul dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Setia Novanto mengingat jabatannya sebagai pimpinan wakil rakyat. Tidak sedikit pula yang tegas meminta Setia segera meletakkan jabatannya. Kan dia udah banyak kan yang sama dia jadi DPR kan perbuatan yang nggak sesuai dengan pengalaman dia sebagai DPR. Sebenarnya sih dikeluarin aja sih dia sebagai DPR, ketua DPR. Mungkin sebagai seorang DPR yang melakukan hal seperti itu mungkin bisa mengundurkan diri. Kalau menurut saya sih sanksi pidana ya, soalnya kan itu termasuk dalam, menurut saya itu termasuk dalam memperkaya dirinya sendiri dong dengan atas nama orang lain. Seharusnya kan itu melanggar kode etik dari ketua DPR itu sendiri kan. Makanya menurut saya sih ya sanksi pidana. Dia mengambil keuntungan pribadi dengan ambil saham untuk Freeport. Nah, kalau sanksinya menurut saya digantikan oleh orang lain karena pasti baik yang lebih pantas daripada dia. Tidak hanya di tengah perbincangan masyarakat, dorongan agar Setia Novanto mundur atau dipecat dari jabatan Ketua DPR juga terus meluas di dunia maya. Petisi online yang digagas oleh A. Setiawan Abadi sejak 17 November lalu hingga hari ini sudah didukung lebih dari 60.000 tanda tangan. Tak sedikit pula yang menumpahkan kegeraman atas tindak tanduk Setia yang dinilai tidak mencerminkan sikap seharusnya seorang wakil rakyat. Masyarakat berharap aspirasi mereka melalui petisi dapat sampai kepada Majelis Kehormatan Dewan DPR RI sehingga MKD berani bertindak tegas dan tidak ditunggangi berbagai kepentingan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan dihadapkan pada pekerjaan besar untuk dapat mengusut tuntas kasus pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto. Namun hal ini nampaknya tidak akan berjalan mudah, terlebih dengan banyaknya potensi intervensi politik yang dihadapi MKD. Publik pun menanti langkah tegas MKD. Mahkamah Kehormatan Dewan kini diuji untuk dapat objektif dan berani menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto. Namun langkah mahkamah untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika terhadap orang nomor 1 di parlemen tersebut nampaknya tidak akan mudah. Ketua fraksi Golkar di DPR, Ade Komarudin, menyatakan Golkar antangan untuk membantu Setia Novanto. Kader Golkar yang duduk di MKD juga diinstruksikan untuk mengawal proses di Mahkamah Kehormatan. Nah, karena itu posisi fraksi Partai Golkar pasti seperti itu. Apalagi sekarang sedang diusut tentang etikanya. Jadi kami harus membantu pada posisi seperti itu. Sejauh ini apa bantuan apa yang sudah diberikan? Ya, kami mempunyai anggota di MKD. Tentu kami harus mengatakan kepada mereka, wajib mereka harus membantu Pak Novanto sesuai dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku dan etika yang dijunjung tinggi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terkait hal ini, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang memastikan MKD akan bekerja dengan integritas dan tanpa intervensi. Untuk memastikan proses pengusutan berjalan transparan, jalannya sidang akan digelar secara terbuka. Ini kan masyarakat juga mengontrol perjalanan MKD. Ya, kalau disebutkan akan mengintervensi MKD tidak bisa intervensi, maka saya bilang tolong tahu MKD itu masuk. Ya, maka yang satu kedua kita berharap persidangan itu terbuka untuk ini. Nah, untuk menghindari masalah itu, menurut saya memang ada baiknya pihak terkait, terutama dalam hal ini Pak Setia Novanto, mungkin untuk menghindari intervensi terhadap proses di MKD, sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia memang siap mempertanggungjawabkan apapun dan dia merasa tidak bersalah misalnya, maka ada baiknya dia mungkin untuk sementara nonaktif sampai dengan proses MKD ini selesai, agar proses di MKD tidak mengalami kesulitan-kesulitan.
akibat yang diperiksa adalah seorang pimpinan. Saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan sedang dalam tahap verifikasi data terkait bukti rekaman yang telah diserahkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Hasil rekaman akan ditindaklanjuti dalam rapat MKD yang akan digelar pada Senin depan. Itu kita beli budget yang bagus, berpresentasi. Sebelumnya dalam konsultasi bersama Kapolri pada Kamis sore disebutkan bahwa bukti rekaman percakapan yang telah diserahkan oleh Menteri Sudirman Said tidak perlu divalidasi oleh Bareskrim Polri. Hal ini karena pihak terlapor dalam hal ini Setia Novanto juga telah mengakui adanya pertemuan tersebut. Tim Liputan Sebelumnya dalam program Mata Najwa 18 November lalu, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan dirinya sudah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden sebelum melaporkan Ketua DPR Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Apakah Presiden tahu dan menyetujui langkah Anda untuk melaporkan ke MKD? Setiap pekerjaan profesional itu ada namanya profesional judgment dari pelakunya gitu. Dan saya punya judgment juga gitu. Ada hal-hal yang harus saya laporkan pada Presiden, ada yang kita kerjakan di lapangan. Yang masih dilaporkan adalah hal-hal yang bisa punya implikasi luas gitu. Dan menurut saya, karena ada aspek politik, maka saya berkonsultasi kemarin sebelum beliau berangkat. Beliau mengatakan kalau memang itu jalan yang terbaik, ya silakan saja gitu. Begitupun saya sempat bertemu Pak Wapres, menyampaikan ini juga, dan Wapres mengatakan, saya kira itu jalan yang lebih tepat daripada jadi kontroversi publik. Jadi harusnya mulai dari sekarang, ya sudah, prosesnya sudah di antara teman-teman DPR, ya silahkan menyelesaikannya gitu. Sementara ini kan urusan begitu banyak, jadi saya bisa fokus ke urusan lain gitu. Jadi spesifik Presiden dan Wapres tahu orang yang Anda laporkan ke MKD? Sudah saya sebutkan 3 bulan yang lalu, identitas ini gitu. Sudah saya sampaikan pada beliau. Terkuaknya bukti rekaman suara yang diduga percakapan antara Ketua DPR Setia Novanto, pengusaha Reza Khalid dan Direktur PT Freeport Indonesia menjadi pintu masuk penegak hukum untuk memberantas praktik percaloan para pejabat tinggi negara. Penegak hukum diharapkan dapat membuka keterlibatan pejabat negara yang kerap mengatasnamakan rakyat untuk meraup keuntungan. Itu kita beli budget yang bagus, berpresentasi. Bukti rekaman percakapan yang diduga merupakan suara dari Ketua DPR Setia Novanto, pengusaha migas Reza Khalid, dan Direktur PT Freeport Indonesia kini masih berada di tangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Meski mengaku ada pertemuan antara kepolisian dan anggota MKD, pihak kepolisian tampaknya enggan menyelidiki kebenaran bukti rekaman tersebut. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ke Mahkamah Kehormatan Dewan tanpa harus diperiksa di laboratorium forensik. Kemarin tidak membicarakan pasal-pasal. Kemarin hanya konsultasi masalah yang terkait dengan rekaman. Saya sampaikan bahwa tidak perlu dicek dulu ke laboratorium forensik, tetapi silakan diproses di dalam persidangan kali. Kalau memang nanti ada yang tidak pas atau mungkin ditolak, tidak diakui, baru bisa dilakukan cek ke laboratorium forensik. Pertama, sementara itu menurut ahli audio forensik Ruby Alamsyah, tidak sulit untuk mengetahui keaslian dari suatu bukti rekaman suara. Melalui proses analisa audio, sumber suara rekaman dicocokkan dengan suara asli untuk mengetahui kualitas keaslian rekaman. Sama seperti kalau masyarakat umum mengetahuinya biasanya adalah proses verifikasi hasil sadapan KPK yang ramai di media. Nah, kalau KPK Polri itu melakukan proses analisa audio, melakukan audio forensik namanya, itu melakukan komparasi dari
sumber suara yang tidak diketahui, yaitu rekaman yang di Ritz-Carlton, lalu dengan suara yang diketahui, yaitu rekaman orang yang kira-kira diduga. Nah, dari dua audio yang berbeda tadi dilakukan proses analisa audio forensik untuk mencapai pencarian, menganalisa keidentikan, kemiripan suara yang tidak diketahui dengan sumber suara yang diketahui, apakah identik atau tidak. Di balik asli atau tidaknya bukti rekaman suara yang diduga berisi kong kali kong praktik maklar proyek kini telah terkuak. Publik menanti sikap tegas aparat penegak hukum memberantas percaloan proyek pejabat tinggi negara yang selalu mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan. Tim Liputan Metro TV.